Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada sobat-sobat semuanya di mana saja Anda berada. Ini saya berada di lahan singkong di atas perbukitan Dukuh Mengker yang kemarin baru dipanen, dan ini sudah mempersiapkan lahan. Bapak-bapak ini membersihkan lahan, yang mana setelah dibersihkan nanti siap untuk segera ditanami kembali. Dengan teknik TOT, tanam tanpa olah tanah. Cukup lahannya dipersiapkan dengan gundukan-gundukan, kemudian nanti ditancapi dengan setek. Setelah itu ditunggu 9 bulan lagi, nanti sudah bisa dipanen. Tentunya juga dengan perawatan-perawatan semestinya sebagaimana menanam layaknya menanam singkong. Hanya saja ini tidak usah di traktor, tidak usah dibajak, namun cukup dibuat gundukan-gundukan. Tapi sebelum dibuat gundukan-gundukan yang siap ditancapi setek singkong daplang, dibersihkan dulu. Ini bapak-bapak ini yang membantu membersihkan lahan ini supaya nanti segera bisa dikerjakan. Ini nanti sehari penuh ya Pak? Sampai selesai? Sampai selesai ya? Iya. Sampai selesainya ini. Jadi kalau waktunya pulang ya pulang, besok pagi dilanjutkan lagi kalau memang belum selesai. Ini dikumpulkan di tepi, kemudian setek-seteknya yang bagus nanti bisa ditanam lagi, karena kemarin pada waktu panen hasilnya lumayan. Hasilnya lumayan ya Pak ini. Ini mau dibawa ke tepi ya Pak, dikumpulkan ya Pak ini ya. Ya. Ini bapak-bapak ini sangat rajin dalam membantu membersihkan lahan ini. Dan sebelum dibersihkan seperti ini, gambarannya seperti ini, banyak berserakan batang-batang singkong yang tidak beraturan, tidak teratur. Jadi ini belum bisa ditanami. Kalau masih seperti ini harus disiapkan dulu, dibersihkan dulu tahapannya. Kemudian setelah nanti selesai membersihkan lahan, dibuat gundukan-gundukan dengan jarak sekitar 1 meter 10 cm, 1 meter 20 cm, karena makin jaraknya renggang teratur itu bagus sekali. Kalau terlalu rapat untuk singkong daplang ini hasilnya kurang bagus, ya bisa ada isinya namun kurang bagus. Walaupun pemupukan juga seperti yang dianjurkan oleh Dinas Pertanian. Namun orang kampung seperti ini sudah lihai, sudah bisa untuk membudidayakan singkong ini, untuk membudidayakan singkong, karena sudah mendapat penyuluhan-penyuluhan dari pihak yang terkait, sehingga hasilnya juga cukup lumayan untuk menopang ekonomi sehari-hari orang kampung. Jadi memang orang kampung itu sudah selalu saya katakan tidak pernah berhenti. Beliau juga sangat bahagia. Bekerja ini nyaman ya Pak? Bahagia ya Pak? Iya Pak. Bahagia sekali. Jadi tidak pernah susah, walaupun kelihatannya berat, namun ini tidak berat karena sudah biasa dikerjakan seperti ini. Ini pekerjaan yang ringan sekali. Sambil liburan, ngomong-ngomong dengan temannya, bisa membersihkan lahan, dan nanti lahannya juga segera bisa ditanami. Jadi ini memang kegiatan sehari-hari. Nanti setelah sini selesai, nanti pindah di lahan yang lain untuk merawat tanaman-tanaman yang lain, karena tanamannya tidak hanya singkong saja, ada padi, ada jagung, ada kacang, dan orang kampung memang itulah sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi
petani-petani kampung itu seperti ini kegiatannya. Namun beliau juga cukup bahagia, nyaman hidup di kampung. Di samping panoramanya indah sekali di kampung itu, udaranya segar, ramah lingkungan. Karena memang ini jauh dari jangkauan kendaraan berasap. Dan ini di samping bekerja juga rekreasi. Jadi makanya orang kampung itu pada awet-awet muda. Karena udaranya segar, sejuk. Banyak hiburan. Hiburannya ya bekerja seperti ini ya Pak? Hiburan seperti ini Pak. Iya seperti ini. Nanti kalau malam hari ya nonton TV dan sebagainya begitu. Namun kalau siang hari ya seperti ini pekerjaannya ini. Jadi bapak-bapak ini mengumpulkan, ini mau ditanam ya Pak yang itu ya Pak? Iya Pak. Mau ditanam dan untuk kesinambungan tanaman yang telah dipanen kemarin. Jadi langsung tidak usah mencari jauh-jauh bibitnya, ini nanti dibuat setek-setek sekitar 20 cm, ditancapkan di gundukan-gundukan. Nanti kalau gundukannya sudah dibuat, karena ini sistemnya TOT, tanam tanpa olah tanah. Begitu bapak-bapak, saudara-saudara di mana saja Anda berada. Dan ini memang saya sengaja membuat video, saya posting untuk bagi-bagi pengalaman kepada teman-teman di kampung-kampung yang lain di sana, non jauh di sana, di seluruh Nusantara. Mungkin di sana caranya tidak seperti di sini. Kalau di sini cukup TOT saja sudah lumayan. Ini saya tidak tahu apakah ini memang di sini kesuburan tanahnya itu lebih baik atau bagaimana. Ini tanahnya merah Pak ini. Tanah merah, dulunya ini sawah, lahan persawahan. Namun karena airnya berkurang, sudah debit air yang dipakai untuk mengaliri ini sudah tidak seperti dulu, sehingga supaya tidak lahannya tidak bero atau tidak nganggur, ditanami tanaman singkong. Atau nanti juga diganti dengan jagung atau kacang. Mana nanti yang nilai jualnya itu bagus, itu yang ditanam. Kalau ditanam padi, airnya kurang, sehingga itu tidak menguntungkan. Maka dari itu dipilih alternatif dengan tanaman-tanaman yang harga jualnya juga masih bisa untuk memutar ekonomi di perkampungan. Jadi ini bisa sharing, bisa dipakai di tempat atau di domisili sekitar saudara-saudara. Kalau mungkin saudara senang bertani atau suka bercocok tanam, ini bisa memakai teknik seperti ini. Teknik TOT, tanam tanpa olah tanah. Jadi sama saja hasilnya. Jadi kemarin itu waktu panen itu sudah saya tunjukkan, sudah saya unggah videonya. Itu singkongnya besar-besar, subhanallah. Besar-besar gitu, tidak kalah dengan tanaman yang hasil dibajak traktor. Itu tinggal perawatan selanjutnya, diberi pupuk secara berkala sesuai petunjuk dari pertanian. Itu hasilnya juga sama saja. Maksudnya TOT ini untuk mengirit biaya. Jadi biayanya tidak usah membuat atau membiayai biaya pembajakan, tapi cukup teman-teman atau tenaga-tenaga yang membuat gundukan. Jadi agak ekonomis dan praktis juga mengejar waktu. Kalau traktor itu harus menunggu giliran, karena traktornya itu di sini juga jumlahnya tidak banyak, sehingga menunggu giliran dari teman-teman yang lain yang sudah mengantri duluan, sehingga akhirnya nanti kalau terlambat hujannya sudah tidak ada. Nah ini mumpung masih ada curah hujan, masih bisa menghidupi tanaman singkong, maka bapak-bapak ini segera dibersihkan lahannya, segera saja nanti ditanami kembali, dan segera nanti 9 bulan yang akan datang sudah panen lagi, begitu seterusnya. Namun di antara jeda 9 bulan itu bapak-bapak juga tidak nganggur. Di samping merawat tanamannya yang ada di sini, juga merawat tanaman yang lain, karena di sana masih ada itu kelihatan itu pohon singkong yang baru usia 5 bulan ya Pak, itu kira-kira ya Pak? Ya Pak. 5 bulan itu menanamnya pada musim kemarin, musim hujan, musim masih banyak curah hujan. Bulan 4 itu Pak. Awal bulan 4 itu. Jadi itu nanti mungkin wah, singkongnya bukan main itu, karena pas
membuat isi curah hujannya masih deras sehingga diberi pupuk bisa pas, sehingga akhirnya nanti hasilnya juga lumayan. Dan seterusnya itu di sana itu juga ada jagung, itu juga sana ya ada kacang, ada jagung. Ada kacang, ada jagung di sana, dan ini yang kelihatan batang tinggi-tinggi itu kapuk randu. Kapuk randu itu juga sumber penghasilan orang kampung juga. Jadi barat itu pohon sengon itu. Terus itu yang seperti hutan rimba, seperti borgan, seperti hutan jati itu pohon sengon laut. Wah, jadi memang orang kampung ini banyak sekali sumber penghasilannya. Jadi tidak harus merantau jauh-jauh, tidak usah mencari nafkah jauh-jauh, cukup di sekitarnya saja sudah bisa untuk memutar roda ekonomi kesehariannya. Begitu Bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara di mana Anda berada. Dan ini saya terima kasih atas perhatiannya, dan kalau memang suka tolong di-like, kemudian di-share untuk sharing kepada teman-teman yang lain, dan tolong di-subscribe supaya nanti bisa ketemu dengan video-video saya yang lain dengan channel Mbah Saban Sri Rahayu, karena nanti saya akan membagi dengan kegiatan orang kampung, akan membagi-bagi pengalaman atau cara kerja orang kampung yang walaupun kelihatannya konvensional, namun ini memang yang asli, jadi tidak ketergantungan dengan pihak lain, sudah bisa mandiri, masing-masing bisa mandiri, bisa mencari nafkah sendiri, bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, dan nanti juga menghasilkan. Jadi memang orang-orang kampung ini pada mandiri untuk bisa melanjutkan kesinambungan hidup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.